beliau masuk ke Sulawesi Tengah, ke Palu sekitar tahun 1928. Beliau tadinya hanya sekedar untuk transit dan melanjutkan perjalanan ke Manado, di mana di sana ada keluarga beliau. Tapi setelah beliau tiba di Donggala, mereka tahan beliau untuk beberapa hari, beberapa minggu di Donggala dan di Palu. Kemudian beliau melihat keadaan kota Palu seperti saat itu, di mana umat Islam di sini tidak punya pendidikan, belum pesantren, belum ada madrasah-madrasah, sehingga kehidupan beragama di sini kurang begitu baik. Akhirnya beliau bertekad untuk menetap di Palu dengan maksud untuk melaksanakan dakwah dan membangun pendidikan agama. Pendidikan agama yang pertama beliau rintis adalah sebagai pesantren mini yang kecil, yaitu di rumah beliau. Ketika itu letaknya di Kampung Baru, di rumah salah satu Madika Daeng Maroca namanya yang ada di Kampung Baru. Keluarga Daeng Maroca ini memberi rumah itu untuk beliau tinggal selama di Palu, dan disitulah mulai beliau mengadakan kegiatan pendidikan. Pada saat itu yang datang belajar bersama beliau itu adalah anak-anak putra-putra Palu, antara lain sudah meninggal semua tentunya sekarang ini adalah almarhum Bapak Haji Muhammad Kasim Maragao, kemudian Abdul Hai, Abdullah, dan masih banyak deretan nama-nama dari putra-putra KI di sini. Itu sebagai cikal bakal dari Al-Khairat. Mereka dibina oleh almarhum secara maraton kurang lebih 2 tahun. Dalam waktu yang sesingkat itu, akhirnya mereka ini berkembang dan beliau mulai membuka pendidikan formal dengan membangun satu gedung yang letaknya di Jalan Sis Al-Jufri sekarang ini. Bangunan itu dijadikan sebagai tempat pendidikan. Nah, dari situlah mulai keluar banyak dari kader-kader Al-Khairat yang kemudian disebarkan ke seluruh pelosok. Muhammad Kasim ini sebagai buah yang pertama. Beliau pernah bercerita kepada saya bahwasanya beliau ini ditugaskan oleh guru tua di Tinombo untuk membuka madrasah di sana. Dalam waktu sesingkat itu Al-Khairat dikembangkan oleh beliau dengan membuka sekolah-sekolah yang ada di sekitar Sulawesi Tengah ini, di Parigi, Tinombo, Tomini, dan seterusnya. Nah, dalam waktu sesingkat itu akhirnya Al-Khairat itu berkembang. Dari Sulawesi Tengah, setelah di Ampana, Luwuk, dan seterusnya, Al-Khairat berkembang sampai ke Sulawesi Utara. Gorontalo dibuka, Manado, dan sekitar Minahasa, dan sampai akhirnya ke Maluku, Ternate, dan seterusnya, sampai ke Papua, tentunya ke Kalimantan Timur, yang sampai sekarang ini jumlah total seluruh perguruan Al-Khairat ini dari tingkat SD, Ibtidaiyah, Sanawiyah, SMP, SMA, itu jumlahnya tidak kurang dari 1.500 unit pendidikan. Terakhir, setelah beliau meninggal, kita kembangkan perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang pertama merintis juga almarhum sekitar tahun 65 kalau tidak salah, ya 65-66 itu Unisa dibuka dan beliau sendiri sebagai rektornya yang pertama. Kemudian sekarang sudah berkembang, sudah ada beberapa fakultas
Antara lain selain Fakultas Agama, ada Fakultas Pertanian, ada Kesenian, Sastra maksud saya, ada Perikanan, dan ada Fakultas Ekonomi, dan yang terakhir sekali ini adalah Fakultas Kedokteran yang umurnya baru kurang lebih 1 tahun. Ini secara singkat barangkali. Beliau seorang seniman sebenarnya ya. Dia banyak menciptakan syair-syair dalam semua catatan sejarah ya. Waktu proklamasi tahun 1945, beliau juga menggoreskan penanya menyambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dia katakan antara lain di situ, Rayat al-izzi rafrifi fi sama'in arduha wa jibaluha khadra'u. Hai sang saka merah putih, berkibarlah engkau di udara Republik Indonesia yang gunung dan tanahnya menghijau gitu. Akhirnya dia tujukan juga kepada Bung Karno, ya Soekarno khuyita fina sa'idan biddawa'i minka zala min nadda'u, yang artinya, hai Bung Karno, dengan perjuangan Anda bangsa Indonesia menjadi sejahtera, menjadi merdeka. Kemudian dia katakan juga merupakan nasihat untuk pemimpin bangsa ini. Dia katakan wa'amuru fil biladi hissan wa ma'anan wa barhinu annakum lil wara akifau. Ciptakanlah kemakmuran lahir dan batin di negara ini, itu dikatakan begitu, agar kalian dapat memberikan bukti kepada dunia bahwasanya kalian itu adalah orang-orang yang betul-betul pejuang yang sejati. Beliau menamakan perguruan ini dengan nama Al-Khairat. Ini nama diambil dari Al-Quran yang disebut dalam beberapa ayat. Antara lain yang populer sekali, ayat yang sering dibacakan atau sering dikatakan oleh para da'i, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Al-Khairat itu artinya kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Jadi almarhum guru tua ini menginginkan anak-anak yang dibina di Al-Khairat ini akan menjadi anak-anak yang baik, yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat, serta untuk seluruh umat manusia. Guru tua adalah sebagai pelanjut daripada ada satu ulama besar yang juga pernah masuk kemari, yang dikenal di sini sebagai Dato' Karama itu ya. Itu mungkin yang pertama kemari. Kemudian beliau melanjutkan pengembangan daripada agama Islam ya. Karena Dato' Karama kan tidak membangun pendidikan di sini, tapi beliau menganggap penting sekali pembentukan kader-kader agama ini. Dan itu hanya bisa dicapai dengan membuka madrasah-madrasah. Oleh karena itu, dia sangat getol sekali untuk membuka madrasah-madrasah. Terutama sekali madrasah ibtidaiyah. Ini merupakan pendidikan basic agama ini. Ya. Itu dibangun di seluruh wilayah Sulawesi Tengah sampai keluar ya, ke daerah-daerah yang ada di sekitar Sulawesi Tengah, Kalimantan, Maluku, dan seterusnya. Karena beliau anggap tanpa pendidikan formal, pendidikan yang betul-betul teratur dan rapi, itu tidak bisa kita mengembangkan agama ini. Nah itulah yang beliau laksanakan sehingga sampai saat ini Al-Khairat berkembang di seluruh wilayah Indonesia Timur, terutama itu tidak kurang dari 1.500 unit pendidikan, dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Karena tujuan daripada pendidikan dasar yang ibtidaiyah ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang selalu takwa kepada Allah, masyarakat yang selalu ingat kepada Allah. Ini penting sekali ini pendidikan dasar ini. Di sinilah dibina antara lain masalah moralitas bangsa, masalah akhlak, budi pekerti. Kalau kita lihat kurikulum ibtidaiyah itu betul-betul syarat dengan masalah-masalah pendidikan moral, akhlak. Ini sangat ditekankan sekali dalam Al-Khairat ini. Dan ternyata ini benar sekali. Ketika kita bangsa ini sudah kurang memperhatikan masalah pendidikan
moral agama, terjadilah macam-macam kasus ya yang merusak bangsa ini. Dan suatu bangsa itu akan jaya besar selama masih berpegang dengan budi pekerti yang luhur. Bila mana mereka meninggalkan budi pekerti yang luhur ini, suatu saat bangsa itu akan lapuk dan akan hancur. Insya Allah kita tetap berusaha, ya, kita galakkan sekali ini pendidikan moral agama, akhlak, budi pekerti luhur, baik dari mulai tingkatan madrasah ibtidaiyah atau SD sampai ke perguruan tinggi. Masalah akhlak, pendidikan moral agama ini kita tanamkan terus. Dan ini adalah inti daripada misinya Rasulullah. Bukankah beliau mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah hanya saja untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Ini inti daripada ajaran Islam. Ini banyak sekali, padat sekali kalau kita akan buka syair-syair beliau yang menyangkut masalah ini. Itu sangat banyak ya. Menganjurkan supaya tekun belajar, mengejar ilmu pengetahuan dalam arti yang luas, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Itu sangat banyak sekali dalam syair-syair yang ditinggalkan oleh beliau. Saya selaku pimpinan Al-Khairat maupun saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia, saya mengharapkan dari seluruh umat kita supaya mereka kembali kepada prinsip-prinsip ajaran agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Intinya adalah masalah mendirikan salat. Karena salat ini kalau dilaksanakan oleh seorang muslim dengan sebaik-baiknya, ini akan mencegah semua perilaku yang tidak baik. Orang yang melaksanakan salat dengan baik, dengan khusyuk, insya Allah dia akan menjadi seorang muslim yang baik, warga negara yang baik. Dan kemudian juga perlu berlomba-lomba dalam mencari ilmu pengetahuan. Jadi dua intinya, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, juga jangan dilupakan imtak, iman dan takwa kepada Allah. Jadi kalau kita kembali kepada pendidikan akhirat, tujuannya adalah untuk mencerdaskan seseorang supaya menjadi orang yang muslim, warga negara yang baik, yang taat kepada Allah, juga taat kepada pimpinan-pimpinannya. Ini salah satu prinsip dari ajaran agama kita. Setelah kita menguasai pengetahuan, pertama-tama itu harus menghormati guru. Berdosa itu. Jadi kita sudah ditanamkan, siapa tidak menghormati gurunya, dia berdosa. Sama dengan tidak menghormati orang tua.